Halo, yang Zoom, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Terdengar Pak, terdengar. Bisa, Pak. oke, makasih ya. Kita ke pertemuan 12 ya. Apresiasi budaya. Ya. Apa itu apresiasi budaya? Jadi adalah kemampuan seseorang menangkap getaran nilai. Nilai budaya, memahami, menghayati, mengembangkan, mengapresiasikan, dan mengevaluasi. Jadi artinya ketika kalian belum belajar tentang budaya, belum nilai, ya. Belum tersentuh nilai getaran jiwanya itu. Ya. Coba nanti kalian ketika pergi ke suatu cagar budaya, ya, yang seperti saya ceritakan itu, pergi ke taman budaya atau ke candi, ke gua, ya, ke keraton, kamu akan tersentuh. Oh iya, dulu Pak Edi pernah bilang ini tuh cagar budaya tuh adalah bla bla, itu begitu. Tersentuh getaran nilai. Ya. Karena memang dulu waktu sebelum kalian, saya ketika ada tugas, anak suruh mengumpulkan lagu-lagu Jawa, daerah. Cirebonan, Tarling, ya, sandiwara, wayang kulit, saya suka kumpulin itu. Kenapa itu? Maksudnya adalah agar minimal sebelum dikasihkan ke saya, kalian dengar dulu gitu. Kalian lihat dulu gitu. Saya bukan jawaban hasilnya, bukan. Saya wayang kulit sering lihat. Saya wayang golek sering lihat. Saya tarling sering lihat. Tapi maksudnya lagu-lagu itu kalian oh, yang namanya kisah Saidah Saini itu adalah seperti ini gitu. Ya. Oh, yang namanya kisah Baridin itu, percintaan Baridin itu sampai mati. Oh, begitu. Ya. Kan Cirebon itu adalah kisah Baridin itu mendunia. Percintaan seorang laki-laki yang ditolak istrinya, pacarnya, ya, kemudian dia menghina, ngeledek, termasuk orang tuanya juga ngeledek, menghina dan sebagainya, dengan jampe-jampe wong Cirebon. Ya, makanya ada di daerah
Gresik itu ada buyut Baridin itu. Ya, jampe-jampe dengan ilmunya dia dikemat, maka dia sampai gila, sampai meninggal, sampai pengen apa itu. Nah, kisah seperti itu ada di kisah di Cirebon, di Jakarta nggak ada itu. Ya, nah maksud itu getaran-getaran jiwanya itu kalian harus merasuk, ya bisa mengekspresikan. Itu maksudnya kalian belajar berapresiasi budaya. Ya. Kemudian pada pelajaran seni budaya, kegiatan apresiasi tidak kalah pentingnya dengan kegiatan praktek. Karena pengetahuan yang terkandung di dalamnya sangat diperlukan untuk menambah wawasan tentang pengalaman berolah seni. Ya, jadi dengan harapan kalian sekarang ini di TikTok dan sebagainya kalau bisa jangan barat-baratan saja lah lagu-lagunya ya. Sekali-kali TikTok yang Cirebonan lah. Ya, yang daerahan gitu lah. Ya. Jadi lihat sekali-kali Jawa-Jawaan, Sunda-Sundaan, ya Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebonan banyak tuh. Lebih daripada 60 musik Cirebonan. Ya. Makanya sekarang dangdut sekarang dulu yang namanya orkes Melayu itu kan berubah menjadi dangdut ya. Dangdut itu sekarang kalau hanya tidak dikolaborasi dengan Cirebonan kurang laku. Judulnya itu yang namanya dangdut itu Cirebonan. Ya. Dian Anik yang sekarang melejit yang satu kalau dia tampil Dian Anik itu. Ya. Kan Dian untuk pesta Dian Anik itu 40 juta itu. Tapi Dian Aniknya nyanyi hanya 3 lagu itu. Kalau siang datangnya jam 3 atau jam 4 menjelang pulang, kalau malam menjelang jam 12. Hanya berapa lagu? Siang 2 lagu, malam 2 lagu, hanya 4 lagu. 40 aja. Tapi apa? Karena khasnya Cirebonan. Ya. Ya sekarang tuh memang musik-musik yang bernuansa daerah itu sekarang telah mendominasi di dalam musik Indonesia itu. Kemudian mampu menanamkan rasa cinta serta memiliki terhadap kesenian itu maksud saya seperti itu. Jadi setelah kalian belajar dengan budaya, informasi dari Pak Edi, ya minimal kalian mengetahui, tahu. Jangan tahunya tentang IT, komputer, ya matematik, fisika, kimia, budaya juga harus tahu. Karena yang namanya orang seni, orang budaya itu orang enjoy, orang seneng. Ya, jadi kalau orang-orang yang pikirannya bernuansa ilmuwan saja, tidak ada bernuansa seni, ya stres ya. Bagaimana kalau orang stres? Lama-lama stroke, ya kan? Bagaimana kalau orang sudah stroke? Tunggu mati. Ya, kalau stroke itu kan lama obat. Ada yang sampai berapa puluh tahun ya menderita stroke, tapi ya itulah kenapa orang tidak memiliki jiwa. Ya. Karena apa? Kan hidup ini selalu bermasalah kan? Kalian punya masalah enggak? Enggak, hebat. Ya. Orang hidup itu pasti masalah. Pasti masalah. Kalian awal lulusan SMA, SMK, mau kemana nih? Masalah nih. Mau kerja, belum ada panggilan. Mau kuliah, uang kuliahnya gimana? Masalah. Setelah kuliah, wah aman, saya nggak kuliah. Masalah nggak setelah kuliah? Masalah. Ya, setelah kuliah, pengennya ya lulus kan? Kan banyak yang di tengah jalan, baru semester 4, semester 3. Ya, saya nih nanti bulan depan kunjungan mahasiswa yang nggak pernah aktif. Ya, Ciamis, Majalengka, Kuningan, Cirebon sedikit, Indramayu, Subang. Ya.
tinggal lulusnya saja, tinggal nggak masuk-masuk, nggak datang-datang. Puluhan orang, bukan satu orang, dua orang. Akhirnya saya datangin. Kenapa didatangin? Karena rugi dua-duanya, apalagi yang KIP. Ya, yang KIP tuh kalau umpamanya anak mogok di tengah jalan, ya, yang rugi itu bukan kalian mahasiswa KIP-nya saja tidak lulus. Perguruan tinggi IKMI pun rugi. Biaya dipotong, nilainya berkurang. Makanya kan mahasiswa KIP itu nilainya harus minimal B, nggak boleh C. Kalau nilainya B, nilainya C itu nggak lulus nantinya. Dan nanti kami juga kena masalah. Ya, jadi kalau nilainya C harus diperbaiki. Itu yang KIP. Ya. Jadi kembali bahwa manusia itu selalu bermasalah. Setelah kalian kuliah, ya pengen harus lulus. Setelah lulus dari sarjana Eskom, masalah apa? Cari kerja kan? Pasti kan, masa tidak mungkin orang kuliah. Rata-rata 95% pengen kerja, walaupun hidup kadang-kadang tanpa kerja ikut dengan suami juga banyak kan ya. Tapi sebetulnya pada prinsipnya pengen kerja. Setelah kerja, ya masalah enggak? Masalah lagi, apa masalahnya? Pengen naik pangkat, pengen naik gaji. Kan begitu terus. Setelah naik pangkat, naik gaji, ya kalau kalian sudah di PNS, ya setelah naik gaji, sudah naik pangkat jabatan kepala dinas, masalah lagi. Wah, saya udah terkenal, ngetop. Kalau bisa, saya pengen nyalonkan bupati ah. Kan begitu kan. Kan rata-rata kepala dinas bupati itu kan Pak Dian juga tadinya kan sekda. Pak Imron tadinya kepala depan. Ya, kemudian kota juga tadinya pejabat sekda. Terus begitu kan. Ya. Terus setelah jadi wali kota masalah enggak? Masalah. Apa masalahnya? Pengen jadi gubernur. Wah, saya udah ngetop nih banyak. Ya. Yang namanya Deddy Mulyadi itu kan Bupati Purwakarta. Ya, anggota dewan. Ya, pengen lagi. Akhirnya saya jadi gubernur. Sekarang jadi gubernur. Ketika Pak Deddy sekarang menjabat jadi gubernur Provinsi Jawa Barat, masalah lagi enggak? Masalah. Apa masalahnya? Ditangkap KPK. Ya. Ya kalau sudah terlalu banyak jabatannya kan ya gitu ya. Segala diharap umpamanya contohnya saja. Ya, kan Mas begitu. Begitu. Jadi oleh karena itu seni sebagai antisipasi. Budaya merupakan antisipasi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi mampu menanamkan rasa cinta serta memiliki terhadap kesenian Nusantara khususnya dan kesenian dan budaya di daerahnya. Apa ini? Oh, hilang. Ini masalah. Ya kan? Udah enak-enak lah. Ya. Kemudian apresiasi adalah kemampuan. Ya, seseorang menangkap ini yang tadi ya. Nah, kebudayaan adalah pengertian aspek kebudayaan. Jadi yang kemarin tuh kebudayaan. Kebudayaan itu berasal dari kata apa? Budaya. Ya, budaya ya. Jadi kebudayaan itu ada aspek kebudayaan, ada pengertian kebudayaan, ada kebudayaan sebagai sistem. Apa itu sistem? Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, sistem. Jadi artinya kebudayaan itu satu sistem, tidak bisa dipisahkan dengan antropologi, psikologi, ya matematik, sejarah, ya matematik itu tidak bisa. Jadi kebudayaan itu merupakan bagian daripada
Kalau umpamanya kita mau lihat tentang budaya berkaitan dengan cagar budaya Candi Borobudur, apa sistemnya lain? Sejarah, ilmu sejarah. Oh, itu dibangunnya tahun 13945. Sejarahnya. Berkaitan dengan ilmu antropologi. Ya. Dilihat antropologinya. Dulu yang membuatnya itu golongan siapa? Apakah manusia biasa? Ya. Kemudian dilihat daripada agama sosial. Benarkah yang namanya Candi Borobudur itu dibangun hanya 1 malam sebelum ayam berkukuluruk? Ya, sebelum ayam berkukuluruk, maka kan Candi Prambanan itu, ya kan kalau Borobudur kan sempurna. Nah, Prambanan itu ada batu-batu di atas. Ya, itu belum terpasang. Katanya konon batu itu bukan rusak. Ya, ketika belum selesai, ayam sudah berkokok. Ya, ya. Kalau zaman sekarang, kalau tengah malam atau pagi-pagi ada ayam berkokok, cirinya ada orang yang mau hamil. Wah, hamil ya. 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 Zaman sekarang ini ya. Oke, jadi kebudayaan itu ada kebudayaan sebagai sistem. Kemudian ada aspek-aspek yang berhubungan dengan kebudayaan, ya. Kemudian ada perbedaan budaya dalam masyarakat. Jadi budaya dalam ilmu pengetahuan dan budaya dari unsur masyarakat. Apa contohnya budaya yang berbeda masyarakat? Budaya yang dari masyarakat itu adalah biasanya berupa unsur norma. Orang hebat apapun, seganteng apapun, sepintar apapun, kalau sudah ada cap norma dari masyarakat, jangan berhubungan dengan orang itu. Orang itu dulunya bekas, ya. Bekas pernah nyolong ayam, ya, pernah berbuat tidak baik dan sebagainya, itu norma. Ya, makanya norma di masyarakat itu biasanya hapusnya lama. Makanya kalian kalau bisa ya berbuat baiklah, ya berbuat baiklah, ya. Makanya banyak orang-orang Kuningan yang masa kecilnya itu pergi merantau dengan orang tuanya ke Jakarta, normanya di Kuningan belum kelihatan, ya. Tapi begitu sudah berkeluarga pindah ke Kuningan, normanya baru kelihatan. Kenapa? Karena kelakuannya baru kelihatan. Ya. Mana orang Kuningan? Ada nggak? Orang Kuningan kan banyak yang jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, pedagang. Ya, kadang-kadang orang Kuningan, kenapa? Yang namanya bus Luragung Jaya jumlahnya 218 setiap hari begini aja. Tiap jam. Jam 5 ada, jam 7 ada, jam 8 ada, jam 12 malam juga ada yang berangkat ya. Di Luragung. Kenapa? Saking banyaknya orang yang lalu lalang Jakarta Kuningan. Ya, dari Kuningan yang pulang jam 1 malam juga ada. Ya, coba kalau kalian nongkrong di Terminal Ciawi, Bang, atau di Luragung, ya, atau di Ancaran, bus tiap hari begini. Ya, kenapa? Saking banyaknya orang, ya orang. Karena orang Kuningan itu hampir sebagian besar hidupnya di Jakarta. Ya. Orang baru nikah kemarin, seminggu kemudian pergi ke Jakarta. Ya. Kalau yang kerja-kerja, kalau yang dagang-dagang, yang dagang bubur kacang, ayam, dan macam-macam ya. Dengan bermodalkan dongdangan saja ya, apa itu ya. Itu orang Jakarta, orang Kuning itu bisa hidup. Kemudian
Apa itu kebudayaan? Ya. Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi kebudayaan itu hasil ciptakan rasa manusia awal. Jadi kebudayaan itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tapi dari cipta hasil pikiran rasa manusia. Budaya itu. Ya. Makanya budaya itu berbeda-beda. Ya. Satu keraton saja, keraton Cirebon, Kesepuhan dengan keraton Jogja itu berbeda budayanya. Kalau kalian masuk ke keraton Kanoman atau Kesepuhan, ketika kalian masuk sebagai tamu, kalau mau dikasih hidangan oleh dayang-dayang, oleh pesuruh keraton, dayang-dayang berjalan seperti biasa, ngasihkan minuman, ngasihkan kue, ya. Tapi di Jogja nggak bisa seperti itu. Ketika kita tamunya di sini, kemudian dayang-dayangnya pesuruh, ya, babu, bibi, ya, datang. Itu jalannya gesor, ya, gesor aja gesor, ya, baru masukin. Itu budaya itu. Padahal satu adat, satu silsilah, ya, keraton yang turunan dari Wali Songo, dari Sunan Gunung Jati, ya, tapi berbeda, ya, itu kebudayaan, budaya, ya, itu budaya yang berhubungan dengan keraton, budaya yang berhubungan dengan masyarakat, ya, orang Jawa dengan orang Sunda sangat berbeda. Kenapa orang kalau rekreasi senengnya berbondong-bondongnya ke Jawa, ke Jogja lah, ke Malang lah, ke Solo lah, ke Semarang lah, ke Candi lah, ke Surabaya lah. Ya, rata-rata hampir. Ya, memang kecuali hanya ke Taman Safari Bogor. Ya, sekarang di Bandung juga ada. Tapi hampir 65% itu dari barat ke timur. Kenapa? Karena merasanya di Jawa itu wisatawan diperlakukan dengan nyaman dan baik. Parkir mobil juga murah, makanan juga murah. Ya, kemarin saya ke Masjid Demak. Berapa jam itu saya nongkrong? Mobil, nggak ada yang parkir. Parkir ada orang petugas ya. Tapi begitu saya pulang, nggak pernah ada orang yang minta uang. Saya juga mau ngasih parkir ya minimal 5.000 lah saya ngasih. Berani kan itu kan sudah tempatnya. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya, itu Jawa. Masakan makanan kalau kalian makan, coba aja kalau di daerah Bandung, Bogor, Jakarta, kalau kita sarapan minimal ya 25.000, 30.000 kan ya. Di sana 7.500 sudah kenyang sarapan. Ya, itu budaya. Budaya Jawa itu tidak pernah akan mempersulit orang lain. Udah kan kalian buktikan saja nanti. Main sekali-kali ke Gunung Jati. Ya. Bawa mobil atau bawa motor, kalau jalan kaki naik yang mau naik saja. Itu yang namanya minta tawurji ya. Yang minta-minta dari bawah sampai atas. Wah. Belum lagi ada kotak. Belum lagi kalau kita mau tahlilan. Tahlilan itu bayar. Kalau satu grup, satu rombongan ada 15 orang, 20 orang, bayar 1.500.000 minimal itu. Di Gunung Jati itu kan. Di Demak enggak, di Kudus enggak. Di Jawa enggak ada itu. Tahlilan bayar itu. Jadi kalau kalian pengen tahlilan di depan makam Sunan Gunung Jati, kalau tidak bayar, jangan harap kalian bisa tahlilan. Itu Jawa Barat.
Itu artinya saya bukan lagi menjelekkan manusia ya, tapi lagi menceritakan tentang budaya. Budaya. Jadi budaya Jawa dengan budaya Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Timur juga berbeda. Yaitu. Kemudian kalau kebudayaan menurut Taylor, keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kebudayaan itu adalah sebagai di dalamnya ada keyakinan, kepercayaan, sugesti, kemampuan, kebiasaan, itu budaya. Jadi kalau orang mau membangun rumah, kemudian di wuwungannya suhunan, kalau orang Sunda itu harus ada bendera merah putih kan gitu ya. Itu adat budaya itu. Budaya yang diciptakan oleh manusia berdasarkan keyakinan. Apa keyakinannya? Apa itu keyakinannya? Keyakinannya bahwa masyarakat Indonesia harus patuh terhadap bangsa Indonesia. Dilambangkan dengan merah putih. Ada lagi yang bekakak ayam, kupat, tangtang angin, dawagan dan sebagainya. Ya, itu adat budaya yang mempercayakan bahwa di sekitar kita ini ada roh makhluk halus. Nah, ada roh makhluk halus, makanya manusia rumah ini sebelum dihuni oleh kita, maka roh makhluk halusnya dikasih makan dulu, setelah itu jampe-jampe diusir kan gitu kan. Itu budaya itu kan. Budaya yang berdasarkan keyakinannya kepada siapa. Ada lagi yang budaya yang mengaruh kepada roh yang sudah meninggal. Kenapa kalau kita orang sudah mati, orang Islam itu harus ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 33 tahun dan sebagainya. Ya, ada yang sampai 3 tahun, 6 tahun, 8. Kalau orang yang meyakini sampai 10 tahun juga yang namanya tahlilan itu tetap ada. Ya. Jadi meyakinkan bahwa roh manusia itu, ya roh manusia itu ketika masih 7 hari, orang tua kita ini atau orang yang sudah meninggal posisinya ada di pojok tuh, masih di sana. Itu apa? Perpaduan antara umat Islam dengan orang Hindu. Ya. Ada yang ketawa-ketawa aja nih. Iya kamu. Ya, iya kamu ketawa. Iya, iya. Iya, saya ketawa. Iya, iya. Iya ketawa-ketawa. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, mungkin lagi lihat di YouTube ya. Kelihatan nggak apa-apa. Ya, jadi tahlilan itu budaya yang berdasarkan analisa terhadap dua keyakinan dari roh manusia yang mempercayai oleh umat Islam dan Hindu atau Buddha. Ya, umat Islam meyakini bahwa ya orang dengan doa, ya orang yang sudah meninggal itu akan diampuni dosa-dosanya. Ya, kemudian orang Hindu mengatakan bahwa kalau roh masih ada gentayangan di sekitar kita, maka rohnya itu tidak akan diterima di Tuhannya, tidak masuk surga gitu loh. Makanya diusir, harus masuk ke alam kubur gitu kan. Ya, ke alam kubur. Makanya di dalam Hindu Buddha itu memiliki keyakinan roh itu harus diangkat ke langit. Ya, ketika roh sudah diangkat ke langit, makanya diusirnya 7 hari di pojok.
40 hari di hubungan, ya. Rohnya itu kan ya, sudah 100 hari sudah ke atas, 1000 sudah ke atas. Semakin ke atas, maka diterima di Tuhan. Makanya kalau orang Hindu, orang Kristen itu, kuburan itu dia harus nyari yang tinggi. Ya. Kenapa ada apa nama itu gua, ya, apa namanya candi. Kalau kalian lihat Candi Sewu, Candi Songo di Semarang, itu yang pertama di bawah, kedua terus sampai naik. Yang ke-9 itu ada di atas. Doa yang paling makbul, ya, itu ketika candi di atas. Itu keyakinannya gitu. Ya, makanya kalau kalian mau ke Kuningan, di Gronggong itu sebelah kanan itu ada kuburan ya. Ada kuburan Cina, Hindu, Islam, Kristen. Ya. Nah, orang Islam itu milihnya di bawah. Yang pertama. Tanahnya itu kan. Ya. Tapi orang Kristen, orang Hindu itu yang di atas. Ya, padahal tanah yang di atas yang lebih jauh itu harganya lebih murah. Tapi dibeli orang-orang Hindu lebih mahal. Kenapa? Karena ada di bukit tinggi, di dataran tinggi. Semakin tinggi, maka doanya semakin dikabul. Itu keyakinan kan. Nah, ini budaya itu. Ya. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan agama? Belum tentu. Ya, yang namanya doa tahlil juga belum tentu diterima oleh Allah. Kan kata Allah, ketika anak cucu Adam mati, meninggal, maka putus segala perkara kan, kecuali 3 kan, amal soleh, amal jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan. Hanya 3 kan, selain itu tidak ada. Apakah orang yang tahlil itu ya semuanya anaknya? Kan belum tentu orang lain. Ya, kalau anaknya yang mendoakan sih pasti nyampe. Ya, tapi kan tahlilah kan banyak orangnya kan. Ya, ada ratusan orang kan. Ketika tahlilan mendoakan, orang itu belum tentu nyampe. Makanya Muhammadiyah tidak pernah ada tahlil kan begitu kan. Karena berkeyakinan bahwa ngapain tahlil? Kan gitu ya. Ngapain tahlil? Karena apa? Yang doa sih yang diterima tuh anaknya. Ya, bukan orang lain. Maka ada itu budaya. Itu budaya berkeyakinan. Makanya antara kebudayaan itu saya bilang ya, kebudayaan itu kan antara agama ya, kemudian itu satu sistem. Satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian kalau kebudayaan menurut Kuber, ya, keseluruhan pola tingkah laku dan pola bertingkah laku, baik eksplisit maupun implisit, baik di luar maupun di dalam, yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok manusia, termasuk perwujudan dalam benda-benda materi. Jadi kebudayaannya itu terjadinya adanya tari topeng. Tari topeng itu menggambarkan kan tari topeng itu kan ada 4 wanda. Panji, ya. Ini ada 4. Orang yang pertama, kedok yang pertama warna putih dengan lemah gemulai, tarinya juga yang sangat sederhana, menandakan orang masih bayi. Tingkat kepada dewasa, makanya kedoknya agak putih kemerah-merahan dikit, menginjak dewasa. Terus berikutnya sampai terakhir ya kelana ya yang kedoknya berwarna merah seram, kemudian apa nama itu narinya juga berjingkrak-jingkrak, dia menandakan seseorang yang sudah dewasa, dia sudah kepada amarta murka. Sudah banyak duit, sudah banyak sudah punya jabatan, sudah harta kekayaannya banyak, akhirnya dia nari kemana-mana.
Makanya itu digambarkan oleh satu sintren. Itu kebudayaan itu kan. Sintren itu awalnya anak gadis ya di apa namanya itu diikat sama tambang, kemudian dia dimasukkan ke kurungan ayam. Ya, setelah beberapa menit kemudian dibuka, dia sudah dandan, sudah cantik, sudah molek dan sebagainya. Ya, kapan dia pada saat berpaesa dan sebagainya tidak tahu. Setelah diambil kurungannya, dia menari-nari, jingkrak-jingkrak kemana-mana. Tetapi ya, dia menari-nari kemana-mana, tetapi setelah dilempar dengan uang, dia jatuh, dia pingsan. Ya, itu artinya awalnya dia orang nggak punya, orang prihatin, diikat dengan tambang dan sebagainya. Setelah dia jadi apa namanya itu, jadi punya jabatan, punya uang dan sebagainya, dia akhirnya dia kemana-mana gitu kan, lari kemana-mana. Tapi dengan dilempar dengan uang, dia akan jatuh. Makanya banyak sekarang tadi seperti saya katakan, orang yang bermasalah itu awalnya pengen A, B, naik. Setelah naik nih, sudah pada puncaknya, itu akan jatuh. Coba aja perhatikan pejabat-pejabat. Anda lihat yang nama sekarang pejabat yang diambil oleh KPK zaman Prabowo itu ada berapa ratus ribu juga. Ya. Kalau Anda baca kemarin, lihat di televisi, sekretaris Sekjen PDI Hasto itu orang kuat. Siapa lawan aku? Megawati yang punya kekuasaan kan begitu kan. Tapi akhirnya ditangkap juga oleh KPK. Begitu kan? Begitu hebatnya. Ya. Jadi kenapa? Karena mungkin karena kekuasaan dulu tidak. Ya, karena dia punya kekuasaan, akhirnya dia semena-mena berbuat sesuatu. Setelah berbuat sesuatu ketahuan, ya sekarang kena batunya lah, kena apesnya gitu. Itulah. Itu ya. Kamu tuh lihat HP jadi ketawa sendiri ya. Asalnya lihat ya. Enggak gini. Kalau ada orang yang mentertawakan, orang yang lagi bicara, disangkanya saya suudahnya mentertawakan saya. Gitu ya. Padahal dia nggak salah, dia hanya mentertawakan di HP gitu lah, lihat sampai HP. Dan nggak mungkin orang ketawa sendiri, kan gitu kan ya. Ya, dari tadi jadi nggak serius. Saya perhatikan. Dari tadi nggak rubah ya, nggak rubah. Jadi akhirnya karena mungkin lihat ketawa sendiri atau mungkin mentawain saya kan gitu kan ya. Gitu. Tuh, oke, kita lanjut lah ya. Itu budaya orang kalau belajar seperti itu ya. Nah, sekarang serius, apanya dimasukin ya. Kemudian apresi budaya itu adalah ada sistem budaya. Sistem budaya itu berkaitan dengan sistem nilai. Apa sistem nilai? Sistem yang berhubungan dengan toleransi, gagasan, dan norma. Ya. Tadi gagasan yang ketika orang tahlilan itu harus dia mengusir sesuatu dengan roh halusnya dengan tahlil, itu gagasan sebetulnya. Ya, gagasan orang Hindu saja, kenyataannya belum tentu. Karena orang yang sudah mati itu kan tergantung keyakinan. Kata orang Islam, ya hanya orang Islam lah yang masuk surga kan begitu kan.
Ya, dan memang saya sebagai orang Islam saya meyakini. Tapi orang Islam, orang Kristen juga mengatakan, oh, enggak. Islam sih Tuhannya cuma satu. Kalau saya sih Trinitas, Tuhannya tiga. Bisa menolong saya. Ya. Tapi dipatahkan lagi, Tuhan ente itu sudah mati. Yang namanya perjalanan Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha di atas naik ke langit, itu ada orang Islam ada dua keyakinan. Ya, ada orang yang nggak mungkin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan orang manusia biasa, nggak mungkin terbang ke atas. Itu orang Islam biasa kan? Ya, jadi nggak mungkin, itu bohong. Ya, sebagian mazhab deh. Tapi ada yang mengatakan kan segalanya kekuasaan Allah. Bisa saja diangkat. Tapi kan dalam Al-Quran kan orang yang manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Nggak mungkin. Oh, paling hanya mimpi saja. Nabi Muhammad ketika diangkat ke langit itu adalah apa? Ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini sampai di langit ketujuh. Makanya sholat itu menjadi lima sholat kayak ya lima waktu. Dulunya kan banyak. Itu dalam mimpi. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan itu wujud aslinya. Nah itu kaitannya apa? Itu di budaya ada itu. Di budaya. Nah, kemudian orang Kristen juga mengatakan bahwa saya memiliki Tuhan lebih daripada satu. Makanya surga kami ini di tangan. Karena yang memperjuangkannya tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu kan. Tiga anak. Padahal orang Islam mengatakan, ngapain? Kan ente kan mempercayai kan Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu kan mempercayai kan Nabi Isa yang diangkat ke langit. Nabi Isa yang diangkat ke langit, kemudian disalib, itu jadi Tuhan. Padahal kenyataannya bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah Nabi Isa diangkat. Tidak ada Nabi Isa sekarang masih hidup di langit itu kan. Kapan turunnya? Turunnya nanti ketika dia menjelang akhir zaman, turun menjadi Imam Mahdi. Orang tidak percaya, tapi ada yang percaya. Kalian juga mungkin percaya. Kalau saya tidak percaya, karena Isa itu kan manusia. Dia lagi ngapain di atas? Ya, mungkin busuk berapa ratus tahun, kan manusia sama. Karena memang di dalam Injil itu ada ininya. Yang namanya Isa itu adalah sudah disalib dan sudah mati di Kashmir dan darahnya sudah dikuburkan di Kashmir di Srinagar, ya Pakistan, India itu sudah ada. Maka yang akan kembali akhir zaman itu bukan Nabi Isa yang itu, bukan. Nabi Isa yang akan kembali sebagai penjelmaan daripada Nabi Muhammad itu. Nah itu kaitannya dengan budaya itu. Ya, makanya orang golongan jenggot, golongan Islam yang golongan jenggot, ya, yang orang yang fanatik, kalau hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, cek aing a ya a, gitu. Apa jadi kita wis? Kata saya a ya a. Tapi kalau ada orang yang moderat, makanya sekarang Kementerian Agama menganjurkan kepada seluruh umat Islam adanya modernisasi Islam. Apa maksudnya modernisasi Islam? Kerukunan umat beragama. Tidak ada NU, Muhammadiyah, Syiah, ini dan sebagainya. Sudah satu. Ya, karena memang semua itu dari ajaran Allah. Begitu. Kan orang meyakinkan, kalian mungkin tidak ada terbayang. Coba baca.
Satap takok kulu umatir kulu finar ila nilata wahidatan. Umatku nanti di akhir zaman itu akan pecah menjadi 73 firqah. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada ini, ada 73. Mungkin kalian baru mengenal 15 mungkin ya. Belum 73. Kulu finar, semua masuk api neraka. Illa bilata wahidatan, kecuali satu. Mana yang satu itu? Yang seperti aku, kata Nabi Muhammad, dan seperti sahabat-sahabat. Tapi kalau kita bicara kepada ulama, ya lah mungkin saya masuk api neraka, kan begitu kan ya? Kan tidak yakin, tapi ada dalam ajarannya. Nah, saya belajar itu kaitannya dengan budaya, bukan saya di agama enggak. Saya bukan ulama ya, tapi saya belajar agama. Agama kaitan dengan budaya. Kemudian sistem sosial. Apa sistem sosial? Budaya itu harus memiliki kompleksitas aktivitas manusia dalam masyarakat sosial. Makanya sekarang Kementerian Kebudayaan tersendiri ini dalam rangka ini. Ini tidak ada airnya, biasa ada airnya. Nanti coba saya ambil air dulu. Selamat tadi di pinggir Cirebon. Oh bapaknya lagi yang Dimas kan dari itu sudah saya satu. Kerjaan menurut Al-Quran. Kita lanjut ya. Sistem sosial, kompleks aktivitas manusia dalam masyarakat. Jadi artinya kenapa sekarang Prabowo lebih memperuncing tentang kebudayaan. Dulu yang namanya kebudayaan itu kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga. Di bawahnya bergabung dengan pariwisata, pendidikan dan sebagainya. Karena dianggapnya tidak terlalu penting. Budaya itu hanya nempel saja. Tapi sekarang Menteri Prabowo itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebudayaan adalah tonggak kehidupan masyarakat. Makanya sekarang menterinya tersendiri. Kementerian Kebudayaan. Siapa menterinya? Fadli John. Yang orang vokal dulu kan ya. Jadi tidak gabung lagi dengan pariwisata, tidak gabung lagi dengan pendidikan dan sebagainya. Ini masalah. Kenapa? Kebudayaan tersendiri. Maksudnya agar pemahaman tentang budaya itu masyarakat itu lebih serius oleh satu kementerian. Ya. Jadi ada sistem sosial kompleksitas aktivitas manusia dalam masyarakat. Artinya ketika ada orang wisatawan dari luar kemudian tidak memiliki budaya, maka orang luar tidak serta-merta dipulangkan, dianiaya, dihina dan sebagainya, tidak. Ya.
Orang Bali itu sekarang lebih cenderung menghargai kebudayaan asal jangan merusak budaya kita. Ya, makanya ketika kemarin ada polisi yang memeras wisatawan di Bali, ya langsung dipecat. Itu tidak diturunkan pangkat, tidak diturunkan jabatan, dipecat. Ada 7 orang itu. Kenapa? Memperlihatkan budaya Indonesia yang jelek di mata luar. Apalagi luarnya orang Malaysia. Malaysia itu kan sangat sensitif terhadap Indonesia. Musuh seolah-olah. Padahal biasa-biasa aja kan. Ya. Kalau timnas Indonesia menang, Malaysia tuh marah itu kan. Ya. Kita juga kalau mamanya kalah dengan Malaysia lebih sakit daripada kalah dengan Thailand kan. Seolah-olah begitu kan. Apalagi kemarin ada wisatawan dari Malaysia dianiaya oleh atau diperas ya uangnya oleh polisi Indonesia di Bali. Makanya marah orang Malaysia. Nah, ini maksudnya kebudayaan di Indonesia ini akan lebih serius ditangani. Kemudian yang terakhir adalah artefak kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik itu adalah berbentuk fisik. Apa artinya? Ya kalian tahu yang kemarin dibentuknya cagar-cagar budaya. Ya, budaya-budaya yang menunjukkan bahwa dulu tuh pernah ada kehidupan begitu. Kalau kalian lihat keraton Kesepuhan Kanoman Kecirebonan berarti 1329 dulu pernah ada kehidupan. Buktinya ada bangunan kan. Ya. Kenapa? Kenapa Masjid Sang Cipta Rasa itu pintunya kecil, kalau kita masuk harus begini kan ya? Kenapa maksudnya itu? Kehidupan dulu itu harus kita bertoleransi dan berakhlak mulia, saling menghargai sesama manusia. Makanya kita tuh kalau ada orang lewat kita harus begini kan begitu kan ya. Handap asor kata orang Jawa. Ya, padahal kenapa harus langsung aja dibesarin sampai bawah kan? Itu kan kayu kan banyak. Ya, bukan kekurangan kayu bukan. Ya, itu maksudnya. Ya, itu artinya bahwa kebudayaan fisik masa lama, masa lampau memberikan petunjuk kepada kita bahwa dulu ada kehidupan. Ya. Kemudian konsep kebudayaan. Ya. Konsep kebudayaan, batasan kebudayaan dipengaruhi oleh konsep sosial, kultur sosial. Ya. Kemudian ada kesadaran kolektif. Apa artinya kesadaran kolektif? Kesadaran yang dibangun oleh masyarakat secara bersama-sama pada daerah tertentu, kolektif. Ya, makanya di situ ada disebut dengan sifat kesepahaman, sependapat. Ya, makanya sifat kesepahaman, sependapat itu kalau di Cirebon dibuktikan dengan buku manuskrip. Buku manuskripnya adalah catatan-catatan yang berhubungan dengan budaya Cirebon. Itu kesepakatan. Karena dulu itu kalau di kesepuhan di keraton kesepuhan atau di Masjid Sang Cipta Rasa itu harus mengadakan, kalau Jumatan itu harus mengadakan adzan pitu. 7 orang yang adzan. Kenapa? Itu kesepakatan, bukan dalil, bukan hadis. Kenapa kesepakatan? Karena menganggapnya bahwa adzan pitu itu dapat mengusir roh-roh jahat. Ya, itu intinya awalnya. Semakin orang banyak yang adzan, semakin orang yang banyak berkumandang, maka roh-roh jahat itu akan lebih berkeliaran, lebih hilang. Itu kesepakatan itu.
Nah, dituangkan di dalam buku manuskrip. Makanya manuskrip itu bukan catatan-catatan berdasarkan hadis, bukan. Bukan berdasarkan Al-Quran, bukan. Catatan manusia saja. Tapi kesepakatan, tapi harus itu. Bagaimana kalau umpamanya di Keraton Kanoman harus adzan pitu? Ya nggak boleh. Karena tidak ada kesepakatan awalnya. Kalau kesepuhan, sang cipta rasa ada kesepakatan. Kenapa masjid merah di Panjunan itu harus warna merah? Kesepakatan awalnya. Makanya tidak boleh dicat hijau dan sebagainya. Kesepakatan awal. Ya. Kenapa? Kenapa makam itu harus ke utara kan gitu kan ya? Harus ke utara. Itu kesepakatan. Saya lihat di Mekah ada yang ke kanan, yang ke kiri, yang ke timur, ada yang ke timur barat juga hanya banyak. Kesepakatan itu awalnya. Ya. Jadi makanya makam-makam di Indonesia itu terutama di kalangan Wali Songo, Sunan Gunung Jati, kesepakatan makam itu minimal 2 meter panjangnya. Itu awal kesepakatan. Ya, kalau di kita kan sesuai dengan badan kita kan. Ya, tubuh kita kan ada diukur dulu kan, baru digali kan gitu. Kalau di sana enggak. Walaupun syekhnya itu orangnya pendek, tetap makamnya panjang. Itu kesepakatan pada saat ada di dalam buku sejarah itu kan. Ya. Kemudian konsep kebudayaan yang kedua adalah struktur sosial menjadi dasar utama dari masyarakat dan budaya atau adat istiadat eksklusif termasuk dalam struktur sosial. Jadi struktur sosial itu menjadi dasar utama, pijakan utama. Ketika kita akan menentukan sesuatu, maka harus berdasarkan adat, budaya. Kan ada adat, ada norma. Ya. Jadi kalau umpamanya ya. Kenapa orang Padang itu banyak laki-laki yang tidak menikah? Nikahnya tuh kadang-kadang sudah umur 35, 40. Kenapa? Karena dia harus membayar mas kawin yang mahal kan begitu kan. Jadi kalau membeli perempuan itu mahal di sana di Padang itu kan. Makanya orang Padang itu biasanya lebih banyak yang nikah di luar Padang. Kenapa? Kesepakatan awalnya begitu, dasarnya. Pokoknya kalau maharnya tidak 30 juta, maka anak saya tidak dikawinkan sama kamu. Begitu kan. Ya, itu adat dasar. Itu adat dasar wilayah Padang gitu. Kan di kita kan tidak. Ya, kalau di kita mah lah jangankan 30 juta, 500.000 juga nggak apa-apa. Ayo. Mau sama mau. Ya. Apalagi kawin lari ya. Kawin lari makan gratis. Lari aja Melayu, pada kawin. Sadat. Ya. Kemudian konsep yang ketiga adalah struktur sosial dianggap statis. Jadi kultur sosial itu dianggapnya pedoman utama, tidak bisa dirubah. Ya, marga itu. Jadi keputusannya tetap. Ya. Jadi tetap di pesantren Benda Kerep di Argasunya Harjamukti bahwa keputusannya yang statis tidak bisa dirubah, tetap di sini kami tidak menggunakan adzan dengan speaker. Statis itu kan tidak bisa dirubah. Ya, padahal banyak orang-orang yang pintar sekarang yang ahli agama, tapi tetap itu keputusan daerah. Ya, saya pernah Jumatan di Kecomberan lah, mesin Kecomberan. Kecomberan di mana nih? Ini dari Talun. Ya, sebelum Talun ada sebelah kiri kalau mau ke Sumber Kecomberan. Adan nggak pakai speaker. Ya, ini adan belum saya bilang.
khotbah juga kan saya posisinya kan di luar kan padat kan udah berakhir. Sedangkan khotbah kan di sana kan jauh, orang kan banyak, nggak kedengaran. Ya, jadi akhirnya orang tidak ngerti. Ya sudahlah kalau khotbah sih karena dengar tidak dengar juga nggak ada. Tapi ini sholat nih. Ketika Allahu Akbar, orangnya masih banyak yang berdiri. Tapi ketika di depannya sudah pada begini baru begitu. Itu kan berbahaya. Kata saya itu berbahaya kata saya. Ya, tapi itu adat sosial yang ditetapkan statis, nggak bisa dirubah. Ya, tidak ada speaker. Ya kalau speaker sih agak ini kalau sudah ada lagi yang satu daerah tidak boleh ada penerangan listrik. Karena listrik itu adalah dibuat oleh Yahudi. Ya, bukan orang Islam kan? Kan yang menciptakan listrik itu kan orang Yahudi. Fanatik, kami begitu kan. Ya. Nah, kemudian teori-teori dalam perubahan kebudayaan. Ada acculturation, ada asimilasi, ada vision, ada ini banyak nih, nggak usah nih. Ya. Terlalu banyak. Nah, baru ada dua simbol. Ada simbol representatif, ada diskursif. Ya. Representatif itu adalah simbol yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang dilakukan. Ya. Ada pemahaman secara total atau holistik atau kesatuan tidak dipisahkan. Semua cabang seni. Ya. Sebuah cabang seni. Tapi kalau diskursif itu adalah pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang, ya deskriptif gitu. Ya. Kita mencari apa namanya teori-teori, bukti-bukti di lapangan, kemudian setelah dibuktikan di lapangan, kita sesuaikan dengan kenyataan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Itu diskursif sama dengan deskriptif. Jadi kalau kalian nanti ke keraton kesepuhan, Kanoman, ke masjid, kata Pak Edi tuh pintu masjid Sang Tirta Rasa itu kecil, bener enggak? Oh iya bener. Oh iya kata Pak Edi itu adalah ini untuk menghormati sama manusia kan ya. Teposaliro kita tidak boleh tegak terus kan begitu kan. Ya, terus begitu. Nah itu namanya deskriptif. Ya. Kenapa tiangnya itu harus pakai kayu? Kayu itu kan adalah ciptaan alam, bukan buatan manusia. Maka dia lebih condong tempat beribadat itu adalah ciptaan alam. Salah satunya adalah kayu yang besar. Kenapa bukan dinding tiangnya? Ya, itu di dalam teori itu ada itu. Itu namanya deskriptif. Ya, salah satunya adalah simbol pemahamannya harus melalui kronologis dan penghayatannya membutuhkan intelektual. Ya, tadi seperti saya katakan tadi. Jadi nanti kalau kamu masih semester 1 ya, nanti kalau sudah semester 5 kamu buat skripsi. Pasti skripsi. Kalau yang S1 skripsi, kalau yang D3 tugas akhir. Ya, isinya sama. Tapi kalau skripsi itu lebih condong kepada analisis. Tapi kalau tugas akhir itu hanya fakta-fakta faktual saja. Ngarang-ngarang saja lah. Nah nanti kalau sudah kalian nanti berhubungan dengan analisis, di S1 itu ada yang disebut dengan teori metode penelitian menggunakan deskriptif analisis atau diskursif. Deskriptif analisis adalah menggambarkan apa-apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalian praktek dulu di lapangan. Praktek kemudian di perusahaan PDAM. Bagaimana sih sistem informasi di PDAM itu?
kamu praktek. Setelah itu baru kamu gabungkan dengan teori yang kamu pelajari di sekolah, di kampus. Itu namanya teori deskriptif analisis. Yang banyak itu gampang, itu yang paling gampang. Daripada nanti teorinya ada teori apa nama itu positif, negatif, ada banyak teori, banyak teori. Ya. Kemudian simbol dalam masyarakat. Ya. Simbol dalam masyarakat itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu makna tertentu. Ya. Apa contohnya? Simbol dalam masyarakat. Apa maksudnya? Patung. Kenapa Universitas 17 Agustus 45 patungnya Soekarno? Bahwa 17 Agustus Unpad itu dulunya di zaman berorientasi kepada Soekarno. Ya. Jadi moderat, sosial, bukan agamis, kata-katanya. Bukan agamis. Beda dengan agamis. Umpamanya, kenapa IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung itu umpamanya condongnya kepada Muhammad Yamin, ya, dan sebagainya gitu. Itu condongnya kepada agamis, begitu. Itu patung, simbol. Makanya saya kan sekretaris Yayasan Unpad. Unpad ini Mas Wen semakin menurun. Saya analisa bahwa orang pengen kuliah itu karena cenderung orang itu dulu perguruan tingginya adalah bersifat kenegaraan sosial ini. Ya. Kemudian dengan gaya-gayanya, kalau Soekarno itu kan marhainisme, kemudian kalau partainya PDI kan begitu kan ya. Ya, sedangkan orang-orang sekarang ini kan banyak yang PKS, yang PKB, banyak yang ini, banyak yang ini. Nah, jangan-jangan saya kalau kuliah di Unpad nanti kan dicekoki oleh PDI kan begitu. Makanya nanti patung yang di depan dengan di depan patung Soekarno itu nanti akan saya bongkar. Betul itu kan? Di pintu masuk ada patung Soekarno, itu nanti beberapa bulan ini nanti ini masih ada sekarang. Nanti kalau sudah ada kondusif, saya bongkar. Di belakang juga ada. Ada itu simbol. Ya, simbol di masyarakat. Simbol di masyarakat. Ya. Jadi kemudian simbol di masyarakat itu kalau di desa-desa itu berbentuknya bisa patung, bisa gada-gada kan gitu ya. Bisa gapura dan sebagainya. Ya. Gada-gada juga kan ada yang tulisan suci ing pamrih rame ing gawe. Itu simbol Jawa Barat. Suci ing pamrih rame ing gawe. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu itu harus rame-rame, harus gairah. Tapi jangan banyak omong. Suci ing pamrih. Ketika kita nyumbang ya sesuatu itu nggak pernah ribut duluan. Saya mau nyumbang nih sekian. Saya mau nyumbang sekian. Ya. Minggu lalu saya ke Masjid Joko apa tuh yang di Jogja, Joko apa tuh? Joko Dolog ya. Joko Rawan dan Joko apa tuh? Ya. Ya. Kalau hari Jumat itu orang berbondong-bondong itu mau memberikan nasi makan siang kepada jamaah. Dari mana? Dia tidak. Bapak ini dari mana? Enggak mau dia disebutin. Ya, enggak mau disebutin. Ya. Itu memang kan karena Allah juga mengatakan bahwa ketika kita memberikan sesuatu sumbangan kepada orang lain, ya, jangankan teman, sahabat, jari tangan pun tidak boleh tahu. Pahalanya dapat. Lain dengan sekarang, saya nyumbang semen, Facebook, status. Alhamdulillah, saya sudah bisa menyumbangkan semen 100 sak ke Masjid At-Taqwa. Kan begitu kan? Ya jangankan nyumbang. Alhamdulillah,
Saya baru bangun, sudah sholat tahajud. Ya, seperti itu. Ya. Di balik simbol terkadang terkandung makna yang, kalau yang Jum masih dengar suara saya? Wah, hilang. Ya sudah, habis waktunya. Di balik simbol terkandung makna yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat dan komunitas yang memiliki simbol tersebut. Kemudian terakhir, makna simbol hanya dapat dipahami bila telah terjadi komunikasi antar simbol dengan yang memaknainya. Jadi kalau tadi, kalau saya kan tahu sejarahnya, yang nama Soekarno itu adalah bla 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 begitu. Kalau tidak orang tidak tahu, oh iya presiden RI yang pertama tahunya kan begitu. Tapi tidak tahu dampak. Ya. Orang sekarang itu kan, kenapa yang namanya Universitas Nahdlatul Ulama UNU dulu nggak laku, baru berdiri. Sekarang laku. Kenapa? Karena masyarakat Cirebon ini, masuk Indonesia, banyak anggota-anggota PKB partainya. Orang PKB itu kan identik dengan NU, Nahdlatul Ulama kan. Bukan Syiah, bukan Syariah, bukan Muhammadiyah. Nah, ketika dia memiliki ideologi NU, kenapa saya tidak harus sekolah anaknya di NU, kan begitu kan ya? Makanya laku. Begitu. Itu simbol. Ya. Kenapa UMC yang dulu tidak laku ketika di Tuparep sekarang pindah ke Watu Belah? Ya, rame sekali. Melebihi daripada menyaingi daripada Unsur Agati. Kenapa? Karena banyak anak orang Muhammadiyah yang anaknya, yang bapaknya beraliansi kepada Muhammadiyah. Ya sudahlah, saya di Muhammadiyah saja. Ideologi saya Muhammadiyah. Kan banyak orang-orang Muhammadiyah ketika sholat Idul Fitri yang berbeda di Kali Tanjung, ya di sana kan banyak orang Muhammadiyah kan. Ya, makanya kuliahnya di UMD itu simbol. Simbol itu penting. Nah, makanya kenapa Stimik IKMI? Nah ini simbol, itu simbol. Orang-orangnya tidak ada yang tahu. Sok tanya kepada dosen yang muda. Sok tanya kepada yang muda-muda. Bu, kenapa sih kok harus IKMI namanya? Kalau kita baca, Stimik kan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer. IKSMI, Institut Komputer Manajemen Indonesia. Kan ada dua jadi satu kan? Ya, itu namanya sekolah tinggi dengan institut jadi satu. Namanya apa? Kecuali namanya Stimik Mahardika, Stimik Merdeka, Stimik Abal-Abal, ya, Stimik umpamanya Genderuwo. Kan nama kan? Ini mah kenapa IKMI? Ya, sejarahnya itu yang saya yang membuat dengan Pak Dadang. Karena saya yang pertama ngajar di IKMI itu saya. Dari mulai ngontrak itu Paret, sampingnya Muhammadiyah, pindah lagi ke sebelahnya, pindah lagi ke samping PDAM, pindah lagi ngontrak di sebelah ini, baru beli di sini. Ya, cuman saya dulu tidak nanam saham, hanya ngajar saja, karena saya PNS. Saya ngajarnya hari Sabtu aja. Kalau hari lain saya nggak bisa, hari Sabtu aja. Tapi sekarang makanya ngajar juga kadang-kadang ajaran ini ngajar, tahun depan enggak. Gitu. Jadi saya yang makanya ketika mau meningkatkan jadi sekolah tinggi manajemen Stimik IKMI, sudah IKMI-nya aja pakai. Kenapa? IKMI-nya sudah terkenal. Orang yang namanya belajar ngetik komputer, ngetik yang begitu, itu IKMI dulunya. Tahun 95, 93. Orang lain belum ada. CIC belum ada. Sekolah Indah Cekali. Ya. UIT juga nggak ada. Kemudian yang itu Paret juga belum ada itu. Baru IKMI. Stikom juga belum ada. Ya, makanya saya tuh pendiri sekolah komputer keempat. Stimik IKMI, Stikom, Poltek, CIC, kemudian UIT yang di Aryo Dionyoto. Kesepuhan depannya itu. UIT namanya. UIT. Ya, kalian nggak tahu ya. Memang tidak laku. Hanya D1. Kalau CIC
Sekarang sudah. Itu saya yang mendirikan. Nah, kembali ke ini, kenapa simbolnya harus IKMI? Karena IKMI itu sudah terkenal, makanya ambil saja IKMI-nya Pak, saya bilang. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika IKMI. Nah, IKMI-nya jangan singkatan, jangan kepanjangan. IKMI-nya nama, bukan institut. Di mana-mana IKMI itu institut. Coba aja kalau kalian ke Jogja ada IKMI Mahardika, IKMI apa gitu kan. IKMI di Bandung juga ada IKMI. IKMI itu Institut Komputer Manajemen Indonesia. Ya, tapi kalau kita digabungkan, STIMIK IKMI, sekolah tinggi sama institut kan digabungkan. Nah, itu simbol. Ya, kenapa simbol itu saya pakai? Karena apa? IKMI-nya terlanjur terkenal. Ya, itu. Jadi kalau tanya sama dosen-dosen yang sekarang, nggak tahu. Yang tahu tuh saya, Pak Dadang, Pak Dian, Bu Nining, Pak Nana, ya Pak Eka. Sudah 5 orang yang lain nggak tahu. Karena pendiri itu 5 orang salah satu. Cuman saya tidak nyimpen saham. Kalau sekarang dulu saya nyimpen saham 100 juta saja, ya sudahlah. Saya tinggal utang-utang saja. 30 juta sebulan masuk ya. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf kalau banyak gangguan. Ya. Nanti saya rencana tuh minggu depan tuh kalian ada tugas. Jadi nggak tahu tuh, nanti saya koordinasi dengan PHK dulu. Kalau tugas itu apakah memang harus masuk kuliah atau saya kasih tugas saja nggak kuliah gitu. Ya, tugasnya salah satunya begini. Tugasnya kan untuk menambah nilai. Kan nilai itu kan dari 3, 4. Absen, UTS, UAS, tugas. Kalau tugasnya kosong nanti nilainya kecil. Nah, tugasnya begini contohnya nanti. Umpamanya jurusan SI. Buat sejarah perjalanan Wali Songo dan Sunan Gunung Jati. Lihat, tinggal download aja. Nanti bikin videonya. Ya, ada video juga di download aja. Bikin video. Cuman dirangkai saja. Dirangkai. Bikin videonya, kemudian bikin ceritanya, kata-katanya. Ya. Sunan Gunung Jati itu lahir di mana? Pada tanggal sekian. Blak-blak tuh ceritanya. Ya, kalau videonya nggak ada, udah ceritanya saja. Tapi ceritanya nanti dibuat pakai PPT. Ya, PowerPoint. Ya, PowerPoint. Nah, minimal saya kasih tahu satu kelompok saja lah. Jadi nanti satu kelompok itu maksimal 10 orang. Milih bebas, saya dengan ini. Satu kelompok 10 orang. Satu kelompok umpamanya sejarah perkembangan Sunan Gunung Jati. Tapi jangan boleh sama. Kalau satu kelompok ini A tentang Sunan Gunung Jati, kelompok yang lainnya jangan Gunung Jati. Kalaupun Sunan Gunung Jati ceritanya beda. Ya, kan Sunan Gunung Jati kan ada sejarah perkembangan pembuatan Syekh Magelung. Tinggal di download banyak. Pokoknya siap-siap aja ya, download ya banyak. Atau tanya-tanya ke tempat-tempat yang lain. Ya, itu saja. Jadi tidak perorangan. Ya. Boleh, udah kagok ya. 12 ya. Jurusan apa? Nah itu, udah 12 aja. Pokoknya kalau tanggung udah ditambahin aja lah. Ya. Kalau anak-anaknya hanya 18 ya sudah 99. Pokoknya yang penting kalian membuat satu grup. Yang penting kalian membuat tugas. Jadi saya nilainya gampang. Kalau tidak ada tugas saya nilainya susah. Ya. Oke, nanti dikumpulkan melalui ketua kelompok ya sama VCD, nanti saya setorkan ke sini ke saya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya.